Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pembaharuan Pemikiran Islam di Indonesia, disusun oleh Lali Anissa Janatin Soleha dan Anang Febridin. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh pembaruan pemikiran di Indonesia. Di sini ada beberapa tokoh pembaruan pemikiran di Indonesia, diantaranya adalah Harun Nasution, Nur Khalis Masjid, Abdurrahman Wahid, dan Tuan Guru Kiai Haji M. Zainuddin Abdul Majid. Yang pertama, Harun Nasution. Beliau adalah seorang tokoh pendidik kenamaan di Indonesia yang lahir di Pematang Siantar, Sumatera Utara pada hari Selasa 23 September 1919. Dalam pembaharuan Islam yang digagas oleh Harun Nasution adalah upaya menyelaraskan antara pembaharuan pandangan berislam dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di dunia modern. Artinya, pembaharuan pemandangan dalam Islam bukan berarti mengurangi, menambah, atau teks dalam Al-Quran maupun teks dalam hadis, akan tetapi Harun Nasution berupaya mengubah atau menyesuaikan pemahaman atas dua teks tersebut sesuai dengan keadaan perkembangan zaman. Selanjutnya terdapat 3 perubahan dan pembaharuan sistem yang diungkapkan Harun Nasution. Antaranya adalah memasukkan strategi pembelajaran yang mengasah kemampuan pemikiran mahasiswa tentang Islam seperti diskusi dan seminar. Kemudian yang kedua, Harun Nasution menuntut mahasiswanya untuk menulis. Hal tersebut ditunjukkan untuk melatih kemampuan mahasiswa untuk menuangkan ide dan gagasannya tidak hanya dilontarkan lewat lisan namun tulisan dengan kaidah penulisan yang sistematis. Kemudian mahasiswa dituntut untuk memahami Islam secara universal. Dominasi pendekatan fikih selama ini dalam sistem pengkajian Islam membuat kajian Islam agak mandek. Kemudian tokoh pembaharuan yang selanjutnya adalah Nur Khalis. Pada dasarnya merupakan dialektika 3 ide dalam kesatuan, yakni keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Dialektika dan kesatuan ketiga ide besar itu melahirkan ide-ide pendukung yang berfungsi memperkuat konstruksi seluruh bangunan ide, yakni neomodernisme, integrasi, dan pembangunan. Selanjutnya pemikiran Islam yang digagas oleh Abdurrahman Wahid. Pemikiran Islam dan pluralitas Abdurrahman Wahid bermula pada pemahaman kepada Islam, yang intinya adalah bahwa seluruh risalah samawi yang diturunkan disebut Islam, yang dalam arti umumnya berarti penyerahan diri secara sempurna atau keseluruhan atau ketundukan penuh kepada perintah Allah. Sementara Islam yang digunakan dalam makna spesifik mengacu pada versi Islam terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Namun perlu ditegaskan di sini bahwa dalam keyakinan Wahid, Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW lah yang terbaik. Islam yang dimaksud oleh Abdurrahman Wahid adalah pemahaman atau wawasan Islam yang terbuka, luas, dan toleran. Toleran bermakna menghormati perbedaan yang ada, baik dengan yang seagama atau sekeyakinan maupun dengan yang berbeda agama atau berbeda keyakinan. Selanjutnya, pemikiran Islam yang digagas oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid. Beliau berpendapat bahwa ilmu agama dan ilmu umum harus terintegrasi. Kemudian beliau
beliau realisasikan dalam harmonisasi sistem pendidikan modern dan klasik yang beliau konsepsikan. Beliau memperjuangkan hak-hak wanita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, melepas wanita dari belenggu keterbelakangan. Pemikiran cemerlang Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Abdul Majid dalam mengkonsepsikan pendidikan Islam menjadi refleksi terhadap pengembangan pendidikan Islam di Indonesia saat ini. Beliau adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan dan memajukan pendidikan Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Beliau adalah sosok karismatik yang memiliki gagasan cemerlang dalam catatan sejarah pengembangan ilmu pengetahuan. Beliau aktif dalam membangun lembaga-lembaga pendidikan sebagai tempat mendalami ilmu keislaman dan ilmu umum atau sains. Jejak perjuangan beliau dapat dilihat dengan banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi kepada pemikiran beliau, terutama lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan organisasi Nahdlatul Wathon. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.